Ya, buku kali ini kita bedah adalah buku The Secret Book of MLM. Buku yang luar biasa ya, Ci. Ya, Kak ya. Ya. Udah punya kan, Kak? Punya dong. Pasti. Ya. Kali ini kita bahas di bab 16 ya. Boleh. Kita bahas bab 16 sampai 19. Oke, kita mulai ya. Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia, kecuali Ia sendiri yang mau mengubah nasibnya. Betul gak? Betul, betul. Kalau nggak ada niat, nggak bisa juga ya kan? Iya. Jadi jangan karena kita miskin kita bilang itu karena Tuhan. Padahal semua orang lahir ke dunia kan miskin adanya ya, tidak bawa apa-apa ya. Ya. Tetapi akhir hayat kita jadi apa itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Ya, ada niat mau bekerja keras itu pasti ada hasilnya, begitu. Pasti. Nah, di sini di network marketing kita bisa menambah pengetahuan kita dengan 3 cara. Oh ya? Nah, yaitu yang pertama yaitu dengan 4M. Kita harus menghadiri pertemuan dan pelatihan training yang diselenggarakan oleh support system yang ada seperti training dasar, training lanjutan. Kemudian ada GM. GM itu group meeting. Group meeting itu yaitu training yang diadakan oleh upline kita. Nah, kita bisa melakukan konsultasi kepada sponsor dan upline aktif. Yang M kedua itu, mendengarkan seperti di video maupun yang dulunya kan kaset ya. Tapi kalau yang sekarang ini kita dari via WA, sekarang sudah sangat memudahkan. Dari WA, dari Facebook, di grup-grup gitu, diadakan beberapa macam seperti motivasi, testimonial, produk-produk, kemudian teknis cara melakukannya. Nah, yang ketiga adalah membaca buku. Buku yang perlu kita baca itu setiap hari minimal 10 menit lah kita baca bukunya, cukup 10 menit. Tapi setiap hari gitu. Jadi bukunya mengenai pengetahuan produk, mengenai teknis pengembangan jaringan kita. Ya, pengembangan jaringan, buku pengembangan kepribadian seperti bagaimana mencari kawan. Yang keempat adalah menonton video. Sekarang kan kebanyakan di video di YouTube semuanya sudah ada lengkap. Jadi itu adalah 4M yang kita harus ikutin gitu. Jadi kalau kita mau sukses, itu semua tidak boleh kita tinggalkan ya, Kak? Betul. Harus betul-betul fokus mengikuti. Ya, bekerja keras itu. Jadi kita harus berani melakukan sesuatu yang baru. Jadi kita akan selalu dihadapkan pada 2 keadaan berhasil atau gagal. Jadi saya pengalaman pribadi saya pernah gagal juga, tapi saya tidak menyerah, kembali memulai lagi, mencoba lagi. Ini tidak bisa, kita coba lagi ini sampai sesuatu yang berjalan. Memang awalnya tidak bisa langsung instan ya, harus perlahan. Jadi kita jangan melihat hasil pada awalnya dulu. Semua itu kan dimulai dari tangga yang paling bawah, baru naik ke atas gitu. Iya, semua butuh proses ya, Kak ya. Ya, betul. Jadi belajar dari kegagalan, seringkali kita jika dibandingkan keberhasilan dan kegagalan itu sendiri, memberikan lebih banyak pelajaran buat kita. Dari kegagalan ya? Ya. Iya, mantap, Kak. Kemudian di sini ada diskusi atau konsultasi yang sebaiknya kita lakukan dengan upline kita secara rutin. Misalnya apa aja itu, Kak, yang mau kita konsultasikan? Dalam seminggu gitu kan. Misalnya ada masalah apa yang kita hadapi, kita bisa konsultasikan. Misalnya ada masalah dengan downline kita misalnya sedikit kebingungan bagaimana ya mengatasinya gitu. Kita bisa konsultasi dengan upline kita. Jadi setidaknya seminggu 2 kali atau 3 kali kita boleh konsultasikan.
Nah, jadi di sini kita bisa sharing atau berdiskusi dengan upline kita. Jadi itu kan dikasih solusinya buat kita. Kesuksesan dalam bisnis itu, seseorang harus mempelajari segala sesuatunya dengan baik. Dibutuhkan waktu 5 sampai 10 jam per minggu selama 6 bulan. 5 sampai 10 jam per minggu. Ya. Kalau dalam hari berapa jam itu ya? Dalam Satu- hari sekitar 1 sampai 2 jam ya? Ya, kita Iya. cukup 1 sampai 2 jam aja kan. Anggap aja Keren kita ya? menonton. Anggap kita menonton. Jadi dalam waktu belajar dalam 6 bulan yang dalam 6 bulan tersebut itu akan menjadi efektif. Jadi Anda bisa pensiun dalam waktu 5 tahun gitu. Jadi misalnya ada rencana 5 tahun ke depan kita akan mau mendapatkan penghasilan. Jadi kita harus belajar dulu. Kantoran gitu kita kan kerja dulu baru dibayar gajinya. Benar. Kan nggak saya mau dapatkan gaji dulu baru bekerja, kan nggak ada itu. Iya benar. Terus tentang belajar ya Kak ya? Tentang belajar. Kalau kita mau bekerja kan kita belajar dulu ya. Misalnya kita kuliah itu kan bisa 4 sampai 5 tahun ya. Baru kita diakui sebagai seorang profesional di dunia kerja ya, dengan gelar sarjana. Tapi kalau di network marketing cuma tadi 6 bulan. Fokus belajar 1 sampai 2 jam per hari. Wow, keren banget nih bisnisnya. Tapi konsisten gitu. Harus konsisten belajar. Jadi jika Anda mengharapkan untuk segera mendapatkan uang banyak, maka hal pertama dan yang utama Anda harus lakukan adalah belajar. Belajar. Setuju. Jadi kita jangan kecil hati melihat rendahnya penghasilan kita pada awal mulanya. Jadi pada bulan-bulan pertama itu pasti masih sedikit karena pengalaman kita belum banyak. Jadi kita jika konsisten terus melakukannya, pada saat menjalankan bisnis pertama ini pasti mendapatkan penghasilan lebih sedikit. Nah, lama-lama menjadi bukit ya gitu ya. Betul. Setelah mempelajari hal-hal yang harus kita lakukan adalah kita mengajarkan yang kita ketahui kepada downline kita, rekan kerja kita. Jadi ajarkan kepada mereka cara untuk belajar. Kita bisa katakan pada mereka untuk berhenti memikirkan jumlah uang yang mereka hasilkan pada bulan pertama. Pasti beda ya dengan yang profesional. Jadi libatkan kerja dalam rekan kerja kita dalam proses belajar mengajar dan bekerja sama dengan rekan kerja mereka juga gitu. Iya, biar kita bisa sukses bareng-bareng ya Kak ya. Ya, sama-sama belajar. Kita belajar, dia juga belajar. Jadi apa yang kita pelajari, kita bisa ajarkan kepada mereka bagaimana caranya. Jadi mereka bisa mengikuti cara kita gitu. Tapi utamanya kita harus belajar yang kita harus jadi contoh dulu ya Kak ya. Baru mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi kita mengenai pada bab 16 ini? Nanti Kak, selesai topik semuanya, kita akan bahas tanya jawabnya ya Kak ya. Oke, kita lanjut ya pada bab berikutnya, duplikasi. Jika kita telah meraih suatu tujuan, kita segera tetapkan tujuan yang baru. Next, itu kan. Dalam hidup itu tidak ada kata stagnasi dan yang ada hanya hidup atau mati. Ya. Banyak orang bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan yang besar dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sederhana sekali bukan? Pertama, Anda akan dibantu oleh upline untuk menemui 5 orang prospek. Nah, kita harus perhatikan bagaimana cara upline kita menjelaskan bisnis ini kepada prospek kita. Nah, perhatikan juga cara rekan kita dalam membawa acara presentasi. Di sini kita bisa belajar dari mereka bagaimana cara membawa presentasinya. Nah, setelah itu dibantu sebanyak 5 kali presentasi oleh upline kita bisa
mulai belajar melakukan presentasi sendiri. Kita bisa meminta role play pada upline. Nah, setelah itu kita bisa memulai presentasi sendiri. Apa itu Kak role play? Role play itu sebelum kita presentasi langsung kepada upline, kepada downline kita atau rekan kerja kita, kita terlebih dahulu presentasinya yang didampingi oleh upline kita. Jadi dia melihat cara kita membawakan presentasi itu bagaimana. Nah, apakah sudah cocok, sudah benar, ada tambahan, ada masukan dari upline kita. Jika sudah oke kan, kita lanjut dengan presentasi langsung kepada rekan kerja kita. Iya, jadi ketika kita role play, ketika kita presentasi depan umum, kita tidak takut lagi ya, karena kita sudah latihan-latihan presentasi di depan upline sebelumnya. Ya, betul. Nah, jadi kita upline hanya mendampingi dan evaluasi bersama. Jadi saat itu kita bisa melakukan presentasi sendiri dengan membantu downline kita juga. Jadi proses ini dinamakan duplikasi gitu. Seorang distributor, dia serius dalam presentasi adalah seorang distributor yang memiliki dan melakukan komitmen. Dia komitmen dalam meluangkan waktu 15 sampai 20 jam per minggu untuk belajar. Untuk belajar dan menjalankan bisnis ini paling tidak selama 6 bulan. Gitu. Kita cuma meluangkan 1 sampai 2 jam sehari. Jadi dia, kalau untuk yang distributor ini, dia mau untuk mendapatkan yang hasil lebih bagus lagi, kita luangkan waktu yang lebih banyak lagi. Oh ya, kalau mau hasilnya bagus 1 sampai 2 jam sehari, tapi kalau mau lebih bagus lagi 3 sampai 4 jam sehari ya. Ya, betul. Kalau kita mau bisnis kita berjalan, kita tidak boleh stagnasi, tidak boleh diam ya. Harus ada yang kita lakukan setiap harinya ya Kak ya. Ya. Apapun itu, seperti ada meeting, ada belajar networking, atau belajar apapun, saya sering ikutin juga. Jadi belajar itu tidak ada batasnya sampai tua kita. Belajar terus gitu. Pas. Hidup itu belajar. Ya, seperti ya, guru mengajar juga. Iya, kita semua guru. Oke. Itu aja Kak di bab 16 dan 17. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ya, kita buka halaman 122 di bab 18. Mata uang di dunia ini bukan dolar atau rupiah, tetapi waktu. Wow. Waktu ya. Banyak hal yang harus dilakukan, tapi waktu kita kan terbatas ya. Jadi kita harus menentukan prioritas. Kegiatan mana yang harus kita bayar dengan waktu yang kita miliki. Kita memang harus bisa mendahulukan apa yang penting yang harus kita dahulukan. Nah, itulah namanya prioritas. Nah, misalnya di sini ada sebuah cerita. Ada seorang distributor, dia sebenarnya bisa memanfaatkan waktu 1 hari untuk memprospek dan menghasilkan lebih ya. Tetapi kenyataan yang dia lakukan dalam 1 hari itu, dia mengecat sendiri pagar rumahnya untuk menghemat 50.000. Padahal bila dia memberikan 50.000 itu kepada pekerjanya, dengan prospek dalam 1 hari itu, misalnya 2-3 jam gitu, 1-2 jam, dia bisa mendapatkan lebih dari 50.000. Jadi kita di sini memang wajib memiliki prioritas apa yang penting untuk kita lakukan. Nah, kita semua sama-sama memiliki waktu 24 jam sehari ya. Jadi sekarang bagaimana cara kita mengelola waktu? Apakah waktu itu berlalu begitu saja, kita sia-siakan, atau kita pergunakan seoptimal mungkin? Ya, bisa jadi tadi dengan belajar, dengan praktek langsung apa yang sudah dipelajari di bab sebelumnya, ya kan Kak? Ya, betul. Iya. Terutama ibu rumah tangga ya. Iya. Waktunya itu betul-betul harus diprioritaskan kan, sampai harus kita mencatat ya, jam sekian ini apa, jam sekian ini apa. Ya, sama. Ibu rumah tangga, orang yang bekerja, semuanya memang harus mengelola waktu dengan baik agar tidak sia-sia ya.
Waktu nontonnya berapa jam, waktu bermainnya berapa jam, waktu ngurus anak berapa jam, semuanya bekerjanya berapa jam. Ya itu dia kalau mau jadi orang yang sukses. Ya, betul. Nah, banyak orang yang tidak berani melakukan investasi ulang dari hasil yang didapatkan. Contohnya, dalam buku ini pengusaha transportasi. Nah, bila kita memiliki untung, ya keuntungan, saat ada untung, kita bisa memilih. Ya, misalnya dia seorang pengusaha transportasi, dia bisa menginvestasikan keuntungannya untuk membeli mobil baru lagi, ya, untuk beroperasi kembali, ya kan. Tetapi bila dia bukan seorang pengusaha yang profesional, bisa jadi keuntungannya itu dipakainya untuk jalan-jalan, beli HP baru, beli hal-hal lain yang konsumtif. Nah, pengusaha sejati itu dia menginvestasikannya ke misalnya pengusaha transportasi, ya sebaiknya mengarahkannya ke mobil ya. Karena dengan mobilnya bertambah, alat transportasinya pasti perusahaannya juga bertumbuh pesat dan bisa juga membuka cabang di mana-mana. Nah, kalau kita kaitkan dengan bisnis kita di HDI, misalnya kita dapat bonus berlebih, apa yang harus kita lakukan? Ya pastinya kita membeli peralatan-peralatan yang mendukung perkembangan bisnis kita. Kita menginvestasikan untuk perkembangan diri dan bisnis kita, sehingga bisnis kita berkembang. Kita juga bisa buka cabang lebih di berbagai daerah. Misalnya kita hanya punya HP, kita beli apa? Laptop, seperti itu. Jadi bonus kita itu bisa berkembang, ya, dan juga bisnis kita pun akan lancar. Ya, betul itu. Nah, di sini juga dibuat ya, misalnya gaji kita 1 juta, berapa tabungan kita per bulan? Kalau misalnya kita sangat irit, sehingga kita dengan gaji 1 juta kita bisa menyimpan 500.000 per bulan, untuk mendapatkan 50 juta, kita membutuhkan waktu 100 bulan atau 8 tahun. Kalau kita menabung 500.000 per bulan, kita mendapatkan 50 juta, itu kita membutuhkan waktu 8 tahun. Wow. Ada yang sanggup menunggu seperti itu? Begitu lama ya. Tapi bila kita investasikan 500.000, kita bisa menuai hasil dalam 1 tahun 50 juta per bulan. Jadi kita mau pilih prioritas yang mana? Ini tentang prioritas ya. Nah, kakak, ini juga unik ya, di bab 18, ini disebutkan tentang waktu ya. Nah, bila gaji kita 1 juta per bulan, itu berarti ya rata-rata orang bekerja 8 jam per hari ya. Nah, kalau 8 jam per hari kali 25 hari itu sekitar 200 jam. Nah, gaji kita itu bila dibagi per jam, 1 juta per 200 jam, berarti kita hanya digaji 5.000 per jam. Pada orang yang mendapat gaji seperti itu ya, kita datang pagi, pulangnya siang, mau minta izin pun takut, seperti itu ya. Ya. Tapi rela melakukan apa saja untuk pekerjaannya ya. Nah, bila gajinya 3 juta, ternyata 15.000 per jam nilai waktunya. Kalau 10 juta, itu dalam per jam itu 50.000 per jam dibayarnya. Bagaimana menurut kakak? Apakah layak? Layakkah kita meningkatkan nilai waktu kita dengan berbisnis network marketing? Iya, karena dengan network marketing per jam pun kita bisa lebih dari 5.000 per jam, iya kan? Bisa lebih, ya. Iya, bisa kita dapatkan per bulan lebih dari 1 juta. Jadi bisnis network marketing itu memang layak diperjuangkan. Sama seperti kita memperjuangkan pekerjaan-pekerjaan kita setiap harinya. Ya. Itu kembali juga. Kembali kepada kita harus belajar. Iya. Tidak mau belajar, nggak bisa juga. Tidak efektif, ya. Ya. Ya, kita mau presentasi, tapi yang dipresentasi bingung. Apa yang tentang produk bingung, tidak dikuasai, apa yang kita sampaikan kepada prospek kita, ya kan? Makanya itu, setiap hari kita usahakan bisa membaca buku ya, sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit, setiap hari kita baca. Iya. Tapi lama-lama kita kan ngerti juga, itu yang apa kita baca itu nggak usah hafal, baca saja. Baca. Jadi itu pasti ada
nambah pengetahuan kita daripada tidak sama sekali gitu. Iya. Apalagi ketika kita membaca buku, kita resume ya Kak, kita rangkum, lebih lama lagi di ingatan kita. Kasih Sehingga tanda, tinggal mempraktekkan. Jadi kasih tanda ketika membuka kembali, oh ini yang sudah pernah saya baca, ingat kembali. Iya, pas itu Kak. Oke, kita lanjut lagi. Secret 19, rahasia yang ke-19. Ada usaha, ada hasil. Ya. Wah. Udah Nah, iya, benar itu. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik ambil sebatang lilin dan nyalakan. Daripada meratapi keadaan, lebih baik melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Jadi di sini kita disuruh berpikiran positif ya Kak ya. Misalnya COVID ya, 2 tahun ini kita mengalami pandemi. Banyak yang mengutuk keadaan. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tapi orang-orang yang positif, mereka malah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Betul. Itu di sana muncul sekali, banyak sekali online ya. Iya. Jual makanan yang tadinya nggak bisa masak, jadi pandai memasak. Jual kue, semuanya via online. Iya. Sebelumnya kita belajar training kita belajar training itu kan ya di suatu lokasi ya, kita memerlukan biaya transportasi ke sana. Tetapi karena pandemi, kita bisa bertemu langsung dengan leader-leader kita yang dari berbagai daerah hanya lewat Zoom. Itu kan luar biasa ya kalau kita berpikiran positif. Ya, sama seperti kita ketemunya di sini. Iya. Nah, dan juga YouTuber-YouTuber pun semakin berkembang selama pandemi. Dan juga kita di bisnis kita ini, support sistemnya sangat mendukung. Kita juga diajarkan apa-apa yang harus kita lakukan. Iya kan Kak? Ya. Jadi tidak ada alasan untuk berpikiran negatif memang ya. Harus dinyalakan lilinnya. Di sini dikatakan, tidak ada makan siang gratis. Betul. Nah, iya. Petani harus bekerja, petani harus menabur benih, merawat tanaman, baru akhirnya bisa panen. Itu membutuhkan waktu misalnya 3 kali setahun. Semuanya ada prosesnya. Kemudian nelayan, dia harus menebar jala baru bisa dapat ikan. Seandainya dia hanya duduk-duduk aja ya, tidak akan ada ikan yang masuk ke dalam jalannya, jaringnya ya. Kemudian kalau pelajar, mereka harus betul-betul belajar dengan giat baru dapat ijazah dengan nilai yang memuaskan. Jadi kalau tidak belajar, ya punten nol. Tidak mungkin ada hasil tanpa usaha. Tapi kenyataannya banyak ya rekan-rekan kerja kita yang mengharapkan hasil dulu baru berusaha. Adalah yang bilang begini Kak, saya baru kerja keras, kalau downline saya semua aktif. Ada lagi yang lain, saya mau jualan, kalau downline ada omsetnya. Saya tutup poin, kalau downline-nya ada yang belanja. Kalau tidak ada yang tutup poin, tidak ada yang belanja, saya tidak mau tutup poin. Jadi tidak ada usaha, langsung mau hasilnya aja. Ada lagi yang bilang begini, aku baru mau belajar, aku baru mau ikut training, kalau ada rekan kerja saya yang mau dibimbing. Jadi kalau mereka tidak mau dibimbing, saya tidak mau. Ada lagi yang bilang, saya mau ikut seminar kalau ada rekan kerja yang ikut. Saya mau beli kaset atau buku kalau ada yang untung dari bisnis ini. Saya cari downline baru join bisnis ini. Jadi mereka menunggu satu hasil dulu, baru mau melakukan usaha. Dan itu semua pemikirannya terbalik. Itu terbalik ya. Iya. Tidak ada. Kalau nggak ada usaha, mana ada hasil ya. Iya. Tapi sering kita dengar seperti itu kan Kak? Ya. Sering banget. Kebanyakan orang mau nunggu hasilnya dulu, baru mau menjalankan. Jadi wajib baca buku ini ya Kak ya. Kena ya Kak ya. Betul itu. Tidak ada hasil yang diperoleh tanpa usaha. Kita harus bekerja keras dulu, baru kita mendapat hasil. Kalau kita pengen punya jaringan yang besar, ya harus berusaha dulu, belajar presentasi, ikut-ikut training. Nah, ketika kita dapat downline, downline-nya juga harus kita kembangkan, tidak dibiarkan begitu saja. Itulah usaha-usaha kalau kita berbisnis network marketing. Iya. Ada usaha, ada hasil. Nah,
kita mau memilih bekerja dahulu, bermain kemudian, atau bermain dahulu, bekerja kemudian. Kakak pilih yang mana? Aduh, aku pasti pilih bekerja dulu lah, baru bermain gitu. Iya. Artinya Heeh, sudah ada hasil, kita bisa menikmati gitu. iya. Iya, mumpung kita masih muda ya Kak ya. Ya, Badannya masih bisa berfungsi dengan baik, bergerak dengan baik, otaknya masih bisa berpikir, ya, ya, masih ada tenaga, ya kita bekerja dulu. Nah, kalau kita bermain-main dulu, jalan-jalan dulu, nyusul, malas-malas dulu, oh, nyusul sudah aja lambat itu bekerjanya, ya. Hmm. nggak jadi Itu apa-apa. artinya bekerja itu artinya kita berusaha, artinya belajar lah gitu. Bukan bukan bekerjanya disuruh kerja keras kayak mana ya kan. Itu kan bekerja, termasuk bekerja juga kalau kita belajar terus, menambah pengetahuan. Iya. Nah, seperti Jadi pandemi saya nggak bisa melakukan apa-apa ya, karena saya gaptek kan. Di situ saya belajar, saya menambah. Oh, ini ada tawaran, ini belajar ini, disuruh upline saya, ikut ini, belajar ini nih. Semua saya ikutin. Apa yang kita dapatkan itulah jika kita mau belajar. iya. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak ada pengetahuan itu. Buktinya saya bisalah ikut digitalnya, setidaknya bisa untuk medsos, kita bisa melakukannya gitu. Iya, di sini semua diajarin ya, apalagi kalau kita ikut mentoring, semuanya lengkap. Ya, betul. Ilmunya. Itu penting dilakukan itu. Nah, teman-teman, kalau memang sesi kali ini bermanfaat, silakan komen ya, dan bisa direferensikan kepada rekan-rekan lainnya yang belum nonton, agar mereka juga bisa semangat, bisa mau semakin bergiat berusaha, ya kan? Pola pikir yang tadinya negatif bisa jadi lebih positif, sehingga bisnis mereka juga bisa berkembang, ya kan Kak? Ya, nah Kak Heni bisa tunjukkan itu buku Secret MLM-nya? Nah, mana tahu bagi yang belum mendapatkan buku ini, bisa hubungin di adminnya ya. Nah, itu bukunya. Ya, jadi Iya, isinya punya sama. saya bukunya warna hitam nih. Oh iya ya. Tapi isinya sama. Sama isinya. Ya, cuma beda kemasan. Nah, Dulu Kak, sebelum Kak Heni dulu pernah kerja di kantoran begitu? Pernah nggak hitung-hitung waktu kerja gitu? Iya, tidak pernah. Setelah saya berbisnis di sini baru sadar, wah ternyata saya dinilai sekian. Sama ya, saya juga nggak pernah hitung ya. Kita merasa waktu ngambil gaji, wah sudah cukup lah. Ternyata kalau dihitung-hitung per jamnya, aduh, rendah banget ya. Iya. Saya baru tahu. Sebelumnya saya nggak pernah hitung gitu. Apalagi kalau jika kita disuruh lembur ya, tanpa dihitung uang lembur lagi. Iya. Nah, itu. Kalau di sini siapapun walaupun baru join, kalau memang dia melakukan seperti yang kakak bilang tadi di awal, serius belajar, bekerja selama 6 bulan, 1-2 jam per hari, pasti dia sukses walaupun dia masih orang baru. Ya kan Kak? Ya, jadi tidak pandang siapa dia baru berjoin atau sudah lama bergabung. Nah, siapapun yang mau belajar pasti sukses. Ya, betul itu. Kalau nggak mau belajar gimana gitu ya. Kadang-kadang satu hari itu saya bisa ikut berapa sesi untuk Zoom. Ya mantap Kak. Jadi apa yang saya belum ketahui ya saya mau ikut gitu. Iya. Bila kita seperti yang kakak katakan, kita belajar terus, itu semuanya akan tertinggal di alam bawah sadar kita ketika kita ikuti terus. Jadi ketika orang berbicara ya otomatis gitu keluar ya, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah tertanam gitu dalam diri kita ya. Betul. Di sini saya juga kan banyak belajar juga ya, karena awalnya saya juga orangnya pendiam juga, nggak berani ngomong. Sama Kak. Nah, jadi saya banyak belajar, tapi lain loh. Kak Heni kan masih guru ya, guru masih di depan kelas masih bisa
Bicara pada inilah, anak-anak. mengajar kepada anak-anak. Tapi kalau saya belum pernah, saya selalu di balik layar, Oh, di balik layar, jadi nggak pernah muncul. sekarang Sekarang ya belajar, sekarang sudah Dari berani ya, Kak? ya sedikit-sedikit aja belajar dari upline. Jadi apa Belajar yang dari upline lakukan, ya saya melihat apa yang dia lakukan, saya harus meniru yang dia lakukan gitu. Nah, cara dia presentasi kepada downline saya lihat caranya, bahasanya gimana itu. Jadi belajarlah kita. Saya Iya. sebelumnya kaku banget kalau kalau berbicara di depan umumnya. Saya sangat kaku, tapi setelah mengikuti upline saya sudah belajar, sudah lebih baik lagi lah. Iya. Berarti Kakak melakukan duplikasi ya atas apa yang dilakukan oleh upline. Iya. Usaha, Iya. walaupun bukan karakter saya gitu. Iya. Usaha. Teman-teman semuanya, jangan lupa ya, ikuti bedah-bedah buku lainnya, karena itu memang bisa membantu perkembangan bisnis kita dan juga perkembangan pribadi kita. Buku-bukunya unik-unik banget loh, bervariasi. Ada pembahasan bab berikutnya di Zoom berikutnya nanti. Iya, silakan ditonton acara selanjutnya ya dari ATM Member.